Assalamualaikum anak-anak, kita bakal bahas terkait cara berpikir sejarah. Sebelumnya udah dikasih pembelajaran terkait sejarah, ini hanya tambahan, jadi di akhir akan ada tugas, jadi harap diperhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, artinya pohon yang merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Sejarah berasal dari bahasa Arab yang bahasa Arabnya adalah sajarotun, berarti pohon. Ya. Nah, di sini pengertian sejarah ada dari Herodotus, dia merupakan bapak sejarah dunia. Sejarah bukan berkembang bergerak lurus ke depan dan mengambil tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi sejarah itu berdasarkan manusia itu sendiri. Ya, berubahnya suatu kaum itu dikarenakan manusianya. Ya, kita berubah peradabannya ya karena manusianya bisa berubah, karena manusianya mau belajar dan manusianya mau hidup lebih, mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harus, kalau memang hidup manusia mau maju ya hal seperti itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia, peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibat. Tidak ada api kalau tidak ada arang. Ya pokoknya tidak akan ada terjadi sesuatu kalau nggak ada sebabnya kan. Nah, apa penyebabnya dan apa akibatnya? Itu harus tahu. Itulah sejarah. Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Kenapa Indonesia merdeka? Karena penyebabnya adalah Indonesia mau berjuang. Ditunjang lagi dari luar, Jepang jatuh dari tangan sekutu. Maka Indonesia menggapai kemerdekaannya. Nah, itu adalah sebab akibat. Penyebabnya apa? Jepang kalah dari sekutu, masyarakat Indonesia mau berjuang untuk kemerdekaan, akibatnya kita merdeka. Itulah kenapa dibilang sejarah itu adalah secara yang nyata dengan segala bentuk sebab akibatnya. Nah, ini Sartono Kartidjo, dia merupakan bapak sejarah Indonesia. Sejarah dibatasi dua hal, sejarah dalam bentuk objektif dan sejarah bentuk subjektif. Kalau objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Kalau subjektif itu yang telah ditulis sejarawan. Nah, Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berarti, menurut Muhammad Yamin, sejarah itu tidak boleh hoax. Ya. Selanjutnya, jika kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia masa lalu. Oke. Nah, di sini konsep sejarah, ruang, waktu, dan manusia. Di sini 3 unsur penting dalam satu gambar ini. Lihat anak-anak, dalam satu gambar ini manusianya siapa? Soekarno dan Hatta. Ruangannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Waktunya 17 Agustus 1945. Dalam satu konsep ini sudah menganut 3 unsur sejarah: manusia, ruang, dan waktu. Ya. Nah, ini ada cara berpikir sejarah. Ada kronologis. Jadi kalau mau menceritakan sesuatu, kita harus mengkronologiskan dulu kan. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus jelas runtutannya seperti apa. Nah, kronologis berasal dari bahasa Yunani, kronos dan logos. Yakni kalau kronos waktu, logos adalah ilmu atau uraian, berarti runtutan waktu. Nah, kronologi ini ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah secara urutannya. Agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme itu apa? Anakronisme adalah keracunan waktu antar satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Nah, kenapa Ibu bilang seperti ini? Ingat, kamu kalau mau tahu kronologisnya lebih gampang tentang kamu sendiri. Kenapa? Coba kamu tentukan kronologis kamu. Oh, kamu lahir tanggal berapa? Kamu sekolahnya TK-nya di mana? SD-nya di mana? SMP-nya di mana? SMA-nya di mana? Nah, itu kan kronologis. Atau kalau misalkan kamu melihat sebuah peristiwa,
Kronologisnya seperti apa? Oh, dia tadi kenapa bisa ketabrak? Dia nyabrangnya sembarangan, tidak melihat kanan dan kiri. Kayak gitu. Agar tidak terhindar dari yang namanya anakronisme, di mana adanya kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain. Oke. Nah, di sini cara berpikir kronologi sejarah dalam kronologi seperti ini. Kita merdeka, contohnya ini kemerdekaan kita ya. Kan tadi bilang kalau menurut Ibnu Khaldun ada sebab dan akibat. Penyebabnya adalah hal seperti ini. Penyebab kita bisa merdeka salah satunya adalah dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus oleh Sekutu. Tanggal 14 Agustus Jepang menyerah pada Sekutu. 16 Agustus kita ada peristiwa Rengas Dengklok. 17 Agustus kita merdeka dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Ini adalah cara berpikir kronologis dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas untuk kalian, carilah sebuah peristiwa dan kalian buatlah kronologisnya seperti gambar di sini. Ya, gambar di layar ini, oke? Tugas kalian ini. Jadi kalau kalian nggak nonton videonya, kalian nggak akan tahu tugasnya apa, oke? See you next week. Assalamualaikum anak-anak.